Shalom saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, saya kan pernah bikin video ini ya saudara. Video ini kan udah lama banget, itu udah 1 tahun yang lalu ya saudara. Jadi saya melihat, saya baru kemarin sih ya saudara, saya melihat ada 2 video, bukan video ya, berita gitu ya, berita video itu dari 2 negara yang berbeda ya saudara. Satu dari India, satu lagi dari Myanmar gitu saudara, dimana orang-orang itu ini ya saudara, di BUNUH ya saudara, oleh ini TENTARA. Jadi sebelumnya juga saya lebih jauh tentang orang-orang di India dan Myanmar itu. Saya juga sampaikan di video saya tentang saya bermimpi itu bahwa tentara-tentara itu sudah banyak yang diberi perangkat ya saudara, dilengkapi dengan perangkat tertentu, perangkat komputer, sehingga mereka dapat melihat jauh, sehingga mereka dapat mengenali ini lawan atau teman gitu ya saudara. Jadi perangkatnya itu adalah perangkat antikristus ya saudara. Jadi orang yang ada nama Yesus dalam dirinya ya bukan teman saudara, tetapi mangsa ya saudara, tetapi target gitu saudara. Itu saya rasanya udah ulas ya di tempat-tempat lain. Jadi ini beritanya saudara. Judulnya sih cuma dari kantor berita ini ya, dari kantor berita ini bahwa cuma ada ketegangan tinggi di India, di wilayah Nagaland. Lucu ya namanya, naga itu kan ya, itu kan saudara tahu ya bahasa Indonesianya apa. Ini lihat, anehnya waktu saya tadinya kan, karena saya mengikuti beritanya, saya lihat loh kok ini peti-peti gitu ya, terus kok cara prosesinya begini, kok kayak orang Kristen gitu. Tapi ya kita nggak perlu sih tumpang tangan ke atas peti sih saudara ya, nggak ada perintahnya oleh Tuhan di Alkitab. Tapi saya baca di komentar-komentarnya ya saudara, ini di sini 99% populasi Nagaland itu adalah orang Kristen gitu saudara. Lalu kemudian saya lanjut lagi di ini ya, ini kantor berita ini ya kan, di sini dibilang sih cuma ada 14 korban gitu ya yang dilaporkan, nggak dibilang agamanya, kepercayaannya apa gitu ya saudara. Lalu juga ada berita dari ini tuh saudara, udah lihat ya, ini judulnya juga cuma gini doang ya saudara, doakan gitu ya secara mendesak gitu ya, bahwa si Nobel laureate itu, saya nggak tahu tuh siapa gitu ya, ternyata dia tuh sebutan ya saudara, untuk saya nggak perlu sebutlah siapa, nggak terlalu, bukan itu fokus saya ya saudara. As Myanmar regime persecutes Christians. Jadi rezim di sini, di negara ini ya, itu mempersekusi orang-orang Kristen gitu saudara. Terus gambarnya kayak gini saudara. Saudara lihat sendiri ya videonya. Jadi menurut saudara gimana? Apakah saya bermimpi atau saya berhayal di siang bolong? Enggak ya saudara, ini dari Tuhan, karena waktu saya mimpi itu memang saya tidak melihat yang seperti ini ya saudara. Saya tidak melihat yang seperti ini, tubuhnya masih utuh gitu ya, masih, bahkan saya nggak ngeliat darah gitu ya saudara. Tapi mungkin itu sesuai dengan kemampuan saya melihat gitu, karena saya merasakan tensi gitu, saya merasakan tegang gitu dalam mimpi itu, sehingga saya ketakutannya lama gitu, seperti nyata sekali mimpi itu gitu saudara. Jadi
ini pesan Tuhan gitu, saya percaya gitu, dan mimpi itu nggak saya lupakan sampai saat ini juga gitu. Dan saya ingat tentaranya itu canggih, padahal waktu itu di masa saya bermimpi itu tentaranya dulu biasa aja gitu ya, helmnya biasa aja gitu, paling anti peluru gitu, tapi tidak tidak dikasih perangkat-perangkat apa gitu. Tapi di mimpi saya itu sudah canggih gitu, dan wajahnya dingin gitu, saudara. Lalu saya lihat sebuah video ya, saudara, sebuah video, lalu ada seseorang mengajarkan kita berdoa gitu ya, saudara. Dia ajarkan berdoa begini, apa namanya, Tuhan Yesus, mohon kenallah diriku, berilah diriku ini engkau kenal gitu. Jadi kita bukan domba-domba selundupan gitu ya, nyelonong masuk ke dalam kandang gitu ya, tapi kita adalah domba-domba yang terdaftar gitu, dan kita mengenal suara gembala kita mengenal kita gitu ya, saudara. Karena ada firman Tuhan gitu di Matius 7 ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kan ngeri kalau Tuhan pada akhirnya ngomong begitu kepada kita kan ya, saudara. Jadi ya, bagaimana kalau saudara berdoa seperti itu kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang mencari Tuhan Yesus, berikanlah diriku engkau kenal gitu ya, kasihanilah aku, ampunilah aku gitu ya, saudara ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa, kita menjadi orang-orang yang Tuhan kenal, yang Tuhan kasihi. Dan sampai jumpa di awan-awan, saudara. Maranatha, Shalom.